يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azan wa azakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu setiap 1 bulan sekali di pekan ketiga di hari Rabu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ini kenikmatan yang sangat mulia, diberikan sekali lagi waktu untuk bermajelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Alkitab dan Sunnah dan perkataan para salafun as-salih, yang ini akan membangkitkan keimanan kita. Sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu yazid wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Dan menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan dari ketaatan kepada Allah. Maka dengan seperti ini kita berharap bisa membangkitkan keimanan kita. Sebagaimana tadi bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Baik. Kali ini pembahasannya sangat penting dan Masya Allah ini luar biasa, dengan temanya adalah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini perlu dibahas dan Alhamdulillah dipertemukan dengan dhabit as-sabi', dipertemukan dengan dhabit yang ketujuh. Dhabit yang ketujuh ini berkisar tentang konsekuensi kita yang mengatakan bahwasanya kita itu cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Yang pertama perlu kita ketahui, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu mutlak. Cinta dengan sebenar-benarnya cinta. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW lebih dari diri kita. Mana buktinya? Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Apa bunyinya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Iya tidak? Apa maknanya? An-nabi itu lebih utama untuk bagi orang mukmin daripada diri-diri mereka. Jadi Nabi itu lebih kita kedepankan. Apanya? Kecintaannya, ketaatannya, ketundukannya dan seterusnya. Kadang-kadang ayat yang mulia seperti ini terlewatkan oleh kita atau sebagian kita. Mereka mengatakan saya cinta kepada Nabi, tapi kenyataannya apa? Ketika Nabi mengatakan A, oh ternyata kalau sabda Nabi yang berbunyi A tersebut ini bertentangan dengan kegiatan saya. Ini bertentangan dengan kebiasaan saya. Aduh, kalau kayak gitu yang hadis A ini jangan disebut-sebut dululah.
Gitu. Nah, itu dia. Jadi dia tidak mengedepankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dikedepankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada diri kita pun harus dikalahkan. Sebagaimana Abdullah bin Hisam diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Umar, tangannya Umar digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang oleh Rasulullah, kemudian Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguh wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali apa?" Kata Umar, "kecuali diriku." Jadi Umar itu mencintai segala sesuatu, mencintai nabinya lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi, kecuali dirinya. Berarti masih lebih mementingkan dirinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan itu, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Umar, tidak. Kata Umar tadi apa? Sungguh wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali diri saya. Berarti masih ada yang lebih tinggi kecintaan Umar, yakni kepada dirinya. Kata Nabi kita, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Rabb, di tangan Allah, sampai aku menjadi yang engkau cintai daripada dirimu sendiri. Cintailah aku, maknanya cintailah aku lebih daripada dirimu sendiri. Seperti itu. Sampai seperti itu digarisbawahi. Ini menandakan kalau kita rasakan sendiri. Setiap manusia memiliki semua benda berharga. Dan yang paling berharga dari harta benda atau yang dimilikinya, yang paling berharga itu apa? Pasti jiwa. Tidak mungkin antum punya Lamborghini ditukerin, mau nggak Lamborghini saya? Tapi saya mau nyawa kamu, mau diri kamu, boleh nggak ditukar? Tidak boleh. Terus habis itu kalau dapat Lamborghini, naiknya bagaimana? Kan gitu. Berarti jiwa yang paling mulia yang dimiliki oleh setiap insan, setiap manusia. Yang paling mulia dari manusia pun nggak boleh lebih tinggi daripada cintanya kita kepada Nabi. Harus lebih tinggi, nggak boleh lebih rendah. Jadi nggak ada yang lebih dicintai daripada Nabi. Hatta diri kita pun seperti itu. Terus kata Umar apa? Setelah dibilang seperti itu, sampai aku menjadi yang paling kau cintai daripada dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an. Sekarang wahai Umar, sekarang baru benar imanmu. Gitu. Berarti tanda benarnya keimanan seseorang kalau Nabi itu dicintai lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Benar-benar dikedepankan Nabi. Ini bukti, salah satu bukti nyata dan yang paling nyata bahwasanya seorang mukmin itu mencintai Nabi, bukan dilawan, Baik. Itu sebagai muqaddimahnya, dan beliau di sini membawakan dhabit as-sabi', kaidah ke-7. Dhabit itu sebenarnya adalah kaidah tapi yang lebih sempit maknanya. Kalau kaidah itu luas. Lan yakmula imanul muslim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza haqqaqa khamsata umurin. Tidak sempurna keimanan seorang muslim
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika dia merealisasikan 5 perkara. Beliau menyampaikan begitu. Syekh Wahid Abdul Salam Bari, hafizallahu taala, beliau menyatakan tidak sempurna keimanan seorang muslim sampai dia mampu merealisasikan 5 perkara. Apa itu? Tasdiquhu fima akhbar. Kalau mendengar yang pertama ini, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi, ini kita teringat dengan perkataan salah satu ulama besar sekitar 300 tahun lalu. Siapa beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hampir serupa dengan perkataan Syekh Wahid Abdul Salam Bari ini di kitabnya Al-Usul As-Salasah, ketika menjelaskan tentang rukun Islam, tentang al-Islam, martabatus tsaniyah. Martabatus al-ula. Tingkatan yang pertama al-Islam. Tingkatan yang pertama al-Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah menjelaskan tentang makna syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama dengan ini. Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan. Kabarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kan tadi ada 5 perkara. Kalau 5-5-nya ini diterapkan, maka sempurna keimanan seorang mukmin kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-i'timaru bima bihi amara, mentaati perintahnya, mentaati segala perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasannya nanti. Yang ketiga, al-intihau amma anhu naha wa zajar. Yang ketiga adalah menyudahi atau menghentikan dari segala sesuatu yang dilarang ataupun diperingatkan oleh Nabi. Menghentikan dari segala sesuatu yang dilarang ataupun yang diperingatkan. Sampai yang diperingatkan pun harus diberhentikan. Yang keempat, at-tashabbuh bihi zahiran wa batinan. Menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal zahir dan batin. Dalam perkara zahir dan batin, yang tampak ataupun tidak tampak. Nah, ini tambahan yang tidak ada di kitab Al-Usul As-Salasah. Kalau Al-Usul As-Salasah yang dibawakan cuma ada 4. Iya tidak? Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa yang pertama? Yang di kitab Al-Usul As-Salasah, ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau di sini ada tambahan. Tasyabbuh bihi, menyerupai Rasulullah di dalam perkara yang tampak ataupun yang tidak tampak. Terus yang kelima, as-salatu alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salawat ketika disebutkan namanya. Nah, kelima perkara inilah yang dinyatakan oleh para ulama kita salah satu bentuk di antara sekian banyak bentuk bahwasanya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dari kelima ini kawan kawan sekalian, dari kelima ini yang tadi disebutkan, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan, mentaati perintahnya, terus menghentikan segala sesuatu yang dilarang ataupun diperingatkan oleh Nabi, menyerupai Nabi dalam hal yang tampak ataupun enggak tampak, dan yang terakhir adalah sholawat ketika disebutkan
nama beliau kelima ini dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Juhani. Beliau mengatakan, wa hadhil umuru yumkinu taqsimuha salasata aqsam. Kelima perkara ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, umurun wajibatun. Perkara yang wajib. Kan tadi ada 5. Perkara ini ada 5. Kalau 5 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang 3 pertama itu adalah wajib bagi seorang mukmin. Berarti ada yang enggak wajib? Iya. Nanti disampaikan. Yang wajib itu yang mana? 3 urutan yang pertama. Apa itu? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan. Yang kedua adalah mentaati segala perintahnya. Itu wajib. Terus yang ketiga, menghentikan segala sesuatu yang dilarang ataupun yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini wajib. Ini wajib. Yang artinya kalau misalnya kita mendustakan satu saja, ini sudah cacat keimanan kita. Cacat keimanannya. Terus yang kedua, umurun mustahabbah. Yang mustahab, kalau jadi wajib, harus ada pada diri seorang mukmin. Apa itu? As-salatu alaihi inda dzikrihi, bersolawat. Tapi dijelaskan oleh sebagian para ulama, ini adalah sebuah keharusan, kewajiban bagi seorang mukmin. Tapi di sini beliau adalah mustahabbah, dibolehkan bersolawat ketika disebutkan namanya. Terus yang ketiga adalah umurun minha wajibun wa minha mustahabbun. Perkara yang terakhir, tasyabbuh dengan Rasulullah di dalam perkara yang tampak ataupun tidak tampak. Ini ada sebagian yang dia itu wajib dan ada sebagian yang mustahab. Boleh. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu misalnya sesuatu yang fardu. Contohnya apa? Sholat. Nah, sholat nggak boleh ngarang sendiri. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan muni usolli. Bukan bunyi usolli, bukan. Tapi ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contohnya sholat. Terus apa lagi? Puasa. Terus apa lagi? Haji. Khuddu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Jadi nggak boleh ngarang sendiri. Mau haji di kampung mana, tawaf dibikin Ka'bah sendiri di negeri mana, di negeri tertentu, terus kemudian mereka tawaf dan seterusnya. Yang anehnya ikhwah, yang seperti ini ada aja pengikutnya. Nah itu dia. Terus kita malu mau mengikrarkan diri bahwasanya saya cinta dengan Nabi, saya memelihara jenggot saya. Terus kita malu. Waliyadzubillah. Yang mereka mengarang perbuatan-perbuatan sendiri saja mereka tidak malu. Kenapa kita harus malu? Harusnya lebih bangga dari mereka. Ini ada perintahnya dan seterusnya. Gitu. Tidak boleh malu. Terus yang mustahab itu seperti apa? Syekh di sini membawakan contoh ada misalnya apa? Makan. Di dalam makan, misalnya adab makan dan seterusnya, itu mustahab. Adabnya pakai apa? Tangan. Terus kita pakai sendok misalnya. Apakah itu mengurangi keimanan? Tidak. Maksudnya seperti itu, contohnya seperti itu. Tapi tentu lebih mulia dan lebih baik, lebih utama adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh lebih utama, jelas.
Anda pernah mendengar bahwasanya kalau makan itu dengan tangan, wallahu alam bishawab. Ini Anda nggak bisa memastikan sekali, cuman Anda pernah mendengar. Sekilas Anda pernah membaca bahwa saya makan pakai tangan itu terdapat sebuah enzim di tangan itu yang membantu pencernaan makanan tersebut sehingga makanan tersebut bisa dicerna jauh lebih baik daripada menggunakan alat yang lain. Dicerna di perut jauh lebih baik daripada dengan alat yang lain. Wallahu alam. Apakah seperti ini penemuannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Yang jelas Anda pernah mendengar dan kilas membaca tentang hal seperti itu. Kalau memang itu benar, maka kita tugasnya adalah beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cukup beriman. Tanpa penemuan atau adanya penemuan, seorang mukmin wajib mengimani tentang baiknya segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak nunggu penemuan. Nah, gitu. Gak nunggu penemuan. Makanya ketika Nabi kita Muhammad, ketika Abu Bakar Siddiqul Akbar, ketika belum ada teknologi, ketika belum ada website, belum ada informasi secepat seperti sekarang ini, ketika disampaikan oleh Yahudi bahwasanya sahabatmu itu gila, mana mungkin dari Sidratul Muntaha sampai ke Mekah lagi, ke Masjidil Haram kembali, itu cuma 1 malam. Sedangkan jaraknya demikian dan demikian, mana mungkin? Kan gitu ya. Makanya inilah keluarnya gelar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Apa jawabannya Abu Bakar? Kalau lebih dari itu, yang ngomong itu Muhammad, maka saya percaya. Ah, itu dia. Lihat, padahal belum ada penemuan. Belum ada yang mengetahui jaraknya dari ini dan itu sekian ribu tahun, dan gak ada penemuan seperti itu. Karena keimanan yang sangat agung dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun mengimani tanpa ada minta yang lain-lain. Kalau kita mana buktinya? Kan gitu. Nah, itulah perbedaan kita dengan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhirih, sampai akhir. Orang-orang yang terdahulu baik muhajirin dan ansor, mereka diridhai oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Makanya mereka itu sampai luar biasa keimanannya. Makanya sebagian manusia di zaman ini mengobrak-abrik para sahabat supaya syariat Islam itu tidak sampai kepada kita. Kenapa? Kita akan menjadi ragu kepada para sahabat, karena sahabatlah yang menyaksikan turunnya wahyu, yang menyampaikan wahyu kepada kita. Kalau kita sudah ragu dengan wahyu, otomatis Islam ini akan hancur dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, ini perbuatan sebagian kaum munafikin. Baik. Yang pertama, kita bahas yang pertama, tanda bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yakni tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Apa tadi? Membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus membenarkan. Kata beliau Syekh Khalid Al-Juhani, "Hada min muqtadiyat syahadah anna Muhammad Rasulullah, idh yajibu tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbar." Nah, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi, inilah kandungan, salah satu di antara kandungan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata beliau. Yang wajib untuk dibenarkan apa yang datang dari Nabi, kata beliau, li'annahu yukhbiru 'anillahi wa man kadzdzaba bihi fi syai'in mimma ja'a bihi faqad kadzdzaba bil Qur'an. Barang siapa yang mendustakan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus membenarkan apa yang datang dari Nabi? Beliau memberikan penjelasan karena yang dikabarkan itu adalah dari Allah. Kalau kita mendustakan satu saja berita yang telah sah datangnya dari Nabi, berarti kita sudah mendustakan Al-Qur'an, kata beliau. Iya, benarlah apa yang dikatakan oleh beliau. Kenapa demikian? Kan tadi disampaikan bahwasanya apa saja yang disampaikan Nabi itu adalah yang berasal dari Allah. Kalau kita mendustakan satu saja berita yang telah sah datangnya dari Nabi, berarti otomatis kita mendustai satu bagian dari Al-Qur'an. Satu huruf pun nggak boleh, apalagi satu bagian. Kenapa demikian?
Karena jawabannya terdapat di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang beliau bawakan untuk menguatkan bahwasanya Nabi itu berbicara bukan dari hawa nafsunya. Terus ditambahkan lagi di surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kata Allah Rabbuna Jalla dzikru, apa artinya? Alladzi jaa'a bis-sidqi, orang yang datang dengan kebenaran. Siapa yang datang dengan kebenaran? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya. Siapa yang membenarkannya? Nabi datang dengan kebenaran. Dan orang-orang yang membenarkannya. Siapa yang membenarkannya? Para sahabat. Enggak ada yang hadir saat itu kecuali para sahabat, termasuk orang-orang mukmin yang datang setelahnya. Wasaddaqa bihi, dikasih label sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi labelnya orang bertakwa itu standarnya adalah apa? Ketika dia membenarkan berita yang datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru disebut bertakwa. Begitu. Ini kaidahnya demikian. Bagaimana orang bertakwa itu? Orang bertakwa ciri-cirinya membenarkan apa yang datang dari Nabi. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Ulaika humul muttaqun. Nah, itu dia. Dan beliau membawakan surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Di surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang mukmin itu menyaksikan, melihat. Apa yang dilihat? Al-Ahzab, kelompok-kelompok yang mengepung kota Madinah. Al-Ahzab ayat 22. Mereka mengatakan apa? Ketika melihat kelompok-kelompok tersebut mengepung Madinah, maka mereka pun mengatakan, qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah, mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqallahu wa rasuluhu, maka benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bagi mereka itu tidaklah menambahkan kecuali menambahkan keimanan dan taslim, penyerahan diri kepada Allah. Hanya dia. Berarti di sini kaum mukminin sudah mendapati janji Allah, dan mereka membenarkan tentang janji Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu min al-ibtila'i wal ikhtibari wal imtihani alladhi yaqubuhu an-nasru al-qarib. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Ini adalah janji dari Allah dan Rasulnya. Janjinya Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Ketika orang mukmin itu melihat kondisi di Madinah dikepung, mereka meyakini apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, alladzi yaqubuhu an-nasru al-qarib. Wah, ini berarti pertanda bahwasanya pertolongan itu sudah dekat. Ini pernyataan siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir.
Mengenai apa? Mengenai Al-Ahzab ayat 22. Ketika Madinah dikepung oleh kelompok-kelompok sekutu-sekutu, dikepung tuh Madinah, maka mereka itu justru naik iman mereka. Kata Allah, "Wa ma zadahum," dan tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali keimanan. Menyaksikan kelompok yang seperti itu mengepung Madinah, justru itu malah menambahkan apa? Keimanan mereka. Dan taslima, penyerahan diri kepada Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Lihat. Nah, inilah ciri-ciri orang bertakwa. Tidak bertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Terus, itu tentang membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang kedua adalah al-i'timaru bima bihi amara Rasulullah SAW. Kita mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara singkat, waktu itu sering ana sampaikan, ketika Rasulullah SAW menjadi imam dan makmumnya itu para sahabat, ini tentang ketaatan kepada nabinya. Suatu hal yang gak diperintahkan saja, para sahabat itu taatnya luar biasa. Bagaimana kalau sesuatu itu diperintahkan atau mungkin dilarang dan seterusnya? Diperintahkan. Kalau nggak diperintahkan saja mereka taatnya luar biasa. Apa itu? Misalnya ketika pas sholat, maka Nabi kita Muhammad SAW diberi informasi oleh Jibril bahwasanya di bawah terompah kakinya itu, terompah sendalnya itu ada kotoran. Maka dibuanglah sendal tersebut. Setelah itu apa yang terjadi? Para sahabat pun ikut melempar dalam kondisi masih sholat. Apakah mereka diperintahkan untuk melempar seperti itu? Enggak. Kenapa Rasulullah melempar sendalnya ketika sholat? Karena ada kotoran. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, sebabnya. Kalau ada ya berjalan hukum itu, kalau enggak ya enggak, kan gitu. Kenapa dibuang? Karena ada kotoran. Kalau enggak ya enggak usah, kan gitu. Ya udah, berarti besok kali istiqomah kita pakai sandal gitu. Ya enggak. Karena itu semuanya dulu pakai pasir. Maka mereka pakai sandal, kalau sekarang jangan. Itu yang tidak diperintahkan. Mereka langsung membuang sendal tanpa komando. Makanya ketika itu Nabi Muhammad SAW berbalik badan. Kenapa kalian melakukan itu? Lihat, jawaban ajib seorang sekumpulan manusia yang imannya setinggi gunung. Jawabannya luar biasa. Karena kami melihat Anda melakukan itu. Lihat, luar biasa. Dikomando enggak? Enggak dikomando. Tapi langsung dibuang. Kenapa? Karena taatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, luar biasa. Ada yang seperti ini. Ntar dulu, ini ntar kalau kayak gini dagangan saya nggak laku. Gitu. Saya harus tutupin dikit nih cacatnya. Nabi bilang nggak boleh, tutupi dikit. Ntar nggak laku kalau aku kasih tahu ini. Aduh, repot kan? Itu. Ayat-ayat yang seperti ini, ikhwah, ini banyak sekali yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya surat An-Nur ayat 56, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taatilah Rasul, taatilah oleh kalian Rasul, la'allakum turhamun, sehingga kalian itu dirahmati. Surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus rasul. Di sini nakirah. Umum. Rasul siapa? Siapa saja. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi tugasnya Rasulullah itu memang kewajiban kita kepada Rasulullah itu hanya khusus untuk taat. Sami'na
wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Seperti itu tugas kita. Dan surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Dan apa yang didatangkan Rasul kepada kalian dan apa yang dibawa Rasul kepada kalian, fakhuduhu, ambil. Diambil. Maka yang seperti ini kita perhatikan jarang sekali. Nah, nanti kalau misalnya begini, wah repot. Kondisi kita seperti ini nggak bisa. Maka sunnah Nabi sudah nggak berlaku di zaman ini. Nah, ini makanan empuk bagi orang-orang siapa? Liberal. Maka makanan empuk bagi mereka. Quran, sunnah sudah nggak relevan lagi. Ya, ini cocok ini kalau mereka dengar. Orang-orang yang seperti ini. Surat An-Nisa ayat 80, jelas ini kalau kita mentaati Allah dengan cara apa? Dengan cara kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati siapa? Allah. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, sebenarnya hakikatnya kita sudah apa? Sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati Rasul itu adalah perintah dari Allah. Nah, seperti itu. Ayat yang seperti ini banyak sekali, ikhwah. Baik, selanjutnya ayat tentang tentang perintah itu. Ini ada sebuah kaidah yang sangat bagus sekali tentang perintah yang apabila dilaksanakan oleh seorang mukmin. Di sini dibawakan walakin hadza muqayyadun bil istita'ah. Perintah-perintah itu, ikhwah, dari Allah dan Rasulnya itu terkait dengan kemampuan seorang mukmin. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza amartukum bi amrin, jika saya perintahkan kalian dengan sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, datangilah dia, kerjakanlah dia sesuai dengan apa? Kemampuanmu. Tapi bukan berarti kita memilih yang gampang saja. Aduh, saya masih ngantuk nih, sholatnya nanti aja. Tidak demikian. Yang artinya apabila dia melaksanakan tugasnya sudah diusahakan semaksimal mungkin dia nggak mampu, maka digantikan dengan cara yang lain yang sudah disyariatkan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Misalnya apa? Dia sholat diusahakan datang ke masjid. Datang ke masjid nggak mampu, nggak ada yang nuntun, dia nggak bisa jalan. Nah, itu namanya usaha. Di sini fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kerjakanlah sesuai kemampuan apa yang kalian mampu. Datang ke masjid, dia nggak ada yang nuntun, nggak ada yang gendong dan seterusnya, dia nggak mampu, nggak bisa jalan. Terus gimana? Dia di rumah. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, terlentang. Gak bisa terlentang dengan isyarat. Gak bisa pakai isyarat, disolati.
Ya, gitu. Tapi intinya diusahakan semaksimal mungkin, bukan cari yang mudah. Bukannya cari yang mudah. Karena syariat Islam itu bukan prasmanan. Bukan buffet. Gitu. Saya cari yang mudah saja. Bukan seperti itu. Oh, ini fa'tu minhu mastata'tum Ustaz. Berarti kita bisa kerjakan yang semau kita. Enggak begitu. Saya subuh ngantuk nih, udahlah nanti aja 5:30 gitu. Enggak demikian. Terus yang selanjutnya al-intihau amma anhu naha wa zajar, yakni menghentikan segala sesuatu yang dilarang dan yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau redaksinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitab Al-Usul As-Salasah berbeda sedikit. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu redaksi yang lain, tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Maknanya demikian. Cuman kalau ya ijtinab itu adalah menjauhi. Jangan kata dilakukan, ini harus menjauhi. Menjauhi apa? Segala sesuatu yang dilarang. Menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Di sini dalilnya salah satu yang dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Juhani, ja'uni ma taraktukum. Tinggalkan yang aku, jangan bertanya tentang sesuatu yang aku diamkan. Maknanya begitu. Ja'uni ma taraktukum. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum sebelum kalian adalah dengan bertanya-nya mereka, bisu'alihim, dengan banyaknya bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, perselisihan mereka kepada nabinya. Jadi tadi yang pertama sudah dikasih mukaddimah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa mukaddimahnya? Jangan banyak nanya sesuatu yang saya diamkan. Kan gitu. Jadi yang didiamkan oleh Rasulullah SAW jangan ditanya. Terus faida nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, dan jika aku larang terhadap sesuatu maka jauhilah. Jauhilah. Dari kalimat ini, kalau ada yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Maka yang lebih dekat dengan perkataan Nabi adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Kata beliau apa? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Nabi kita mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika saya melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Terus, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Dan jika aku memerintahkan terhadap sesuatu dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Kerjakanlah semampu kalian. Lalu semampu kalian gimana Ustaz? Misalnya haji. Kalau kita mampu berhaji, dan apabila kita sepulang haji tidak menterlantarkan keluarga dan seterusnya, terus kita intinya mampu, dari sisi harta mampu, dari sisi kekuatan mampu dan seterusnya, terus tinggal bakhilnya yang ada di dalam diri dia. Wah, berarti saya nggak mampu Ustaz. Gitu. Ini musibah. Bukan gitu. Kalau datang perintah zakat, terus kemudian, wah ini sampai nisab, tapi saya belum redha Ustaz. Apakah saya termasuk orang yang tidak mampu? Gitu dia. Karena Nabi kita mengatakan wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Pakai dalil.
nggak mau zakat mal saja, itu pakai dalil. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang dia itu mampu untuk berzakat, zakat mal, tentang apa namanya, tentang zakat perak dan seterusnya, emas seterusnya. Kalau dia nggak mampu melaksanakan itu, nggak mau melaksanakan itu, maka dibuatkan lempengan besi dari api neraka. Kalau lempengan itu dingin, maka dipanaskan kembali, dipanaskan lagi, dipanaskan dahinya, dipanaskan disetrika dahinya, disetrika lambungnya, dan seterusnya. Setelah semuanya diselesaikan, maka kata Nabi kita Muhammad SAW apa? Maka dilihatkan kepada mereka mana jalan mereka menuju surga atau menuju neraka. Jadi mampu tidak mampu itu bukan barometernya hati kita, bukan. Mampu tidak mampu itu sesuai standar syariat yang telah ditentukan. Oh, saya kurang redho Ustaz kalau zakat ini, nanti harta saya berkurang. Berarti apakah saya tidak mampu? Saya belum ikhlas. Nah gitu. Misalnya demikian. Tidak. Berarti dia mampu tapi tidak mau. Dia masuk bisa ke dalam hadis tersebut. Hadis yang saya sampaikan tadi itu dipakai sebagian para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan demikian tidak zakat mal itu bukan kafir tapi dosa besar. Buktinya di akhir hadis tersebut diperlihatkan jalannya setelah dihukum, setelah dicuci, setelah diazab, diperlihatkan jalannya setelah itu. Jalannya imma dia ke surga, imma dia ke neraka. Kalau dia kafir, ngapain diperlihatkan jalan dia ke surga? Paham kan sampai sini? Jadi orang yang menggampangkan, mengkafirkan, ini kita bisa lihat hadis-hadis yang seperti ini modelnya banyak sekali. Baik. Terus at-tasabbuh bihi zahiran wa batinan. Zahiran, menyerupai Rasulullah secara zahir, yang tampak. Kita berusaha semaksimal mungkin menyerupai Rasulullah SAW dalam hal apa? Dalam hal perkara-perkara yang zahir, perkara yang zahir sebisa mungkin. Wah, nanti saya riak Ustaz kalau saya menyerupai Rasulullah yang zahir. Tidak. Dan memang tujuan kita menyerupai Rasulullah itu apa? Biar dilihat alim, biar dilihat saleh? Ya tidak. Kita cuman ingin menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam sholat, yang tadi di awal disebutkan, termasuk haji, termasuk puasanya, dan seterusnya. Itu yang zahir. Yang batin, kalau bisa kita menyerupai Rasulullah SAW dalam hal yang batin. Jadi ini amalan-amalan batin. Intinya amalan batin itu adalah kita meyakini apa yang diyakini oleh Rasulullah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena cinta dan benci itu adalah amalan batin. Misalnya apa saja? Al-khauf, takut. Terus tadi cinta, al-mahabbah, kecintaan. Terus ar-roja, berharap, dan seterusnya. Kita menyerupai dengan Rasulullah SAW. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keyakinan, maka kita meyakini hal tersebut. Apa yang tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak diyakini oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak meyakininya. Intinya demikian dalam hal yang batin. Dalam hal yang batin. Di sini Syekh Khalid Al-Juhani membawakan ayat Al-Ahzab ayat 21.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Apa kata beliau? Hadhihi al-ayatu al-karimatu aslun kabirun fi ta'assibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa lihada umira an-nasu bi ta'assibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, intinya beliau mengatakan ayat ini adalah ayat yang mulia ini pondasi dasar dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sisi apanya kata beliau? Dari sisi ucapan, dari sisi kondisinya dan perbuatan, keadaan-keadaan Nabi, perkataan, perbuatan dan keadaan-keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah sebesar-besarnya ayat yang memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau azan dulu. Kita break. Azan. Kita break dulu untuk azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit. Terus beliau membawakan sebuah ayat yang mulia yang sering kita dengar, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, katakan kepada manusia, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Di sini diberikan syarat, kalau kamu cinta sama Allah, maka ikutilah aku. Kalau nggak ngikutin aku, berarti tandanya nggak cinta sama Allah. Nggak ngikutin Nabi kita Muhammad SAW, berarti kecintaannya itu palsu. Inilah yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ayat ini adalah hakim sebagai pemutus bahwasanya orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah tapi nggak mau ngikutin Nabi, maka cintanya itu adalah palsu. Ini yang disampaikan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi syarat kecintaannya itu murni dan tulus kepada Allah adalah apabila dia mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya cinta itu bukan berinovasi sendiri. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini perkataan yang sangat besar dari sahabiyun jalil, sahabat besar. Ittabi'u, ikuti. Wa la tabtadi'u, jangan engkau mengadakan perkara yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang menyaksikan turunnya wahyu, hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Beliau berwasiat kepada kita, ikuti saja mereka. Mereka siapa? Mereka para sahabat. Ini yang ngomong siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam, Abdullah bin Mas'ud ini sedang menyampaikan kepada sahabat atau kepada tabi'in. Karena memerintahkan apa? Ittabi'u, ikuti saja mereka. Ittabi'u, ikuti. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, jangan engkau berbuat perkara yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Jadi nggak usah, yang namanya cinta itu
Nggak usah bikin perkara yang baru. Agamanya mudah, tinggal copy paste. Selesai. Ketika Abdullah bin Mas'ud didatangi Abu Musa al-Asy'ari, karena ini dalil yang seperti ini banyak dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang hidup di zaman ini, yang penting baik. Abu Musa al-Asy'ari melewati sebuah masjid, kalau tidak salah ini riwayat di Nasai, Imam Ahmad kalau tidak salah ingat. Melewati sebuah masjid, terus kemudian menyaksikan ada sekelompok orang yang berhalakoh. Apa halakohnya? Halakohnya main remi? Enggak. Catur? Enggak. Masya Allah, halakohnya yang disebut Allah, berzikir, terus kemudian dikasih komando. Terus pakai biji-bijian. Untuk apa biji-bijian? Untuk menghitung. Hitung apa? Hitung tasbih, tahlil, takbir. Ada yang ngomandoin, ayo takbir, ayo tahlil, sekian, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Abu Musa al-Asy'ari, sahabiyun jalil, ini nggak mau mengambil keputusan sendiri, kemudian datang kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Terus ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau kerjakan setelah melihat itu? Maksudnya apa yang kamu katakan kepada mereka setelah melihat kejadian itu? Saya menunggu perintah. Lihat, ini sahabi jalil punya adab kepada siapa? Kepada orang yang lebih alim. Menunggu perintahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Lihat, sampai sedemikian rupa. Akhirnya disamperinlah sama mereka berdua, dikatakan apa yang kalian lakukan? Singkat cerita, jawabannya orang yang berzikir, yang berkelompok dan dikomando, jawabannya kita temui banyak di zaman ini. Tidaklah yang kami inginkan kecuali hanya kebaikan. Banyak tak ditemui? Banyak. Hitung keburukan kalian, kata siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Celaka kalian. Bajunya Rasulullah pun juga belum sobek, keramiknya belum pecah, kok kalian sudah bikin acara baru? Kalau bahasa kita demikian. Lihat, ini di translate saja demikian supaya mudah dipahami. Ente ini bagaimana? Bajunya Rasulullah aja belum usah, piring-piringnya belum pecah, kok kalian sudah bikin acara baru seperti ini? Hitung aja kejelekan kalian, kalau bahasa kita begitu. Lihat. Makanya wasiat emasnya Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti aja, di copy saja, di paste. Enggak usah bikin yang baru. Wa la tabtadi'u. Jangan kamu bikin acara yang baru. Zikir bagus enggak? Bagus. Takbir bagus, tapi malah dicela sama Abdullah bin Mas'ud. Apakah zikirnya yang dicela? Bukan, yang dicela bukan zikirnya. Yang dicela adalah kaifiyah. Bagaimana cara berzikirnya? Oh, berarti Abdullah bin Mas'ud nggak ngerti kebaikan dong. Nah, ini dia, nggak ngerti kebaikan dong. Berarti sesat dong dia. Mau kita katakan demikian? Waliyadzubillah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Mau dikatakan sesat? Enggak. Beliau adalah orang yang menyaksikan siapa? Menyaksikan wahyu, bagaimana turunnya, bagaimana meyakini wahyu tersebut, dan bagaimana menerapkan wahyu tersebut dalam hidup dan kehidupan mereka. Menolak zikir yang dikomando, kemudian pakai kerikil. Ayo sekian, takbir dan seterusnya. Hitung kejelekan kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Tegas perkataan beliau. Kita mau menyalahkan Abdullah bin Mas'ud? Haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjut. Perkataan beliau selanjutnya, qauluhu as-salatu alaihi 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat ketika kapan? Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita. Bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Kalau disebutkan namanya, maka kita bahagia. Setelah bahagia apa? Mengucapkan solawat dan salam. Bukan, nggak cukup dengan solawat saja.
Nggak cukup dengan sholawat saja. Mana dalilnya? Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Yang biasa kita sering dengar di mana? Di khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat di situ ayat yang mulia tersebut memberikan pelajaran yang mulia dan tinggi sekali bagi kita. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kata para ulama kita, kalau Allah yang bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah apa? Pujian. Kalau malaikat yang bersolawat kepada Nabi itu doa. Apakah cukup dua itu? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman, hendaklah kalian bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, ini memohonkan doa keselamatan. Kalau dari kita kepada Nabi kita, berbeda dari Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Paham bedanya? Kalau solawat dari Allah kepada Nabi itu adalah pujian. Kenapa perlu dipuji? Mengagungkan makhluknya yang satu ini yang begitu mulia. Diagungkan, dipamerkan kepada siapa? Kepada makhluk yang lain yang berada di sisi Allah. Berada di sisi Allah, yaitu malaikat. Seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang apabila disebutkan namanya tidak bersolawat, maka dia adalah orang bakhil. Al-bakhilu alladzi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi. Apa maknanya? Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila saya disebutkan namanya, disebutkan namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku, tidak mengucapkan solawat. Maka itu adalah orang yang bakhil. Baik, kita sudah masuk Isya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak pribadi dan kawan-kawan semua yang hadir. Insya Allah kita akan sambung di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.